Ini adalah yang aku selalu praktekkan ya teman-teman di reels aku ya teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar aku ngomong ya teman-teman. Jadi aku selalu mempraktekkan 8 praktek terbaik ini yang sebenarnya sudah ditunjukkan ya teman-teman, yang sebenarnya sudah dituliskan di Facebook. Tapi mungkin beberapa kreator mungkin ada yang belum tahu juga nih teman-teman. Makanya aku spill di sini teman-teman ya. So simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Jangan di-skip. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Cila Anggara, yeay! Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, amin! Teman-teman, kali ini aku mau ngebahas seputar monetisasi Facebook lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan ya teman-teman dengan konten-kontennya aku. Di video ini aku akan ngebahas tentang ada 8 praktek terbaik ya teman-teman yang bisa kalian lakukan untuk bisa meningkatkan view reels di Facebook profesional ya teman-teman. Nah, apa aja? So, simak video ini full durasi ya teman-teman dari awal sampai akhir supaya kalian itu nggak gagal paham ya teman-teman dan juga bisa mengaplikasikan langsung ke reels kalian nih teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang baru gabung ataupun baru mampir di channel YouTube-nya aku, dukung aku terus ya teman-teman ya untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman ya, supaya aku ini semakin semangat ya teman-teman untuk terus memberikan konten-konten yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Dan supaya juga kalian ini nggak ketinggalan dengan konten-konten yang pastinya bermanfaat dari channelnya aku ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, gak usah berlama-lama. Ini aku akan langsung ke pembahasannya ya teman-teman ya. Mungkin di antara kamu semua ada nih yang merasa view reelsnya itu kok makin turun ataupun stuck di situ-situ aja teman-teman. Nah, kali ini aku akan bagikan ada 8 tips ya, yaitu tentang 8 praktek terbaik yang harus kita lakukan kalaupun kalian mau meningkatkan view reels kalian di Facebook profesional dan juga gampang dibaca oleh algoritma di Facebook profesional ya teman-teman. Ini adalah yang aku selalu praktekkan ya teman-teman di reels aku ya teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar aku ngomong ya teman-teman. Jadi aku selalu mempraktekkan 8 praktek terbaik ini yang sebenarnya sudah ditunjukkan ya teman-teman, yang sebenarnya sudah dituliskan di Facebook. Tapi mungkin beberapa kreator mungkin ada yang belum tahu juga nih teman-teman. Makanya aku spill di sini teman-teman ya. So, simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Jangan di-skip. Ini aku akan kasih tahu langsung ya teman-teman dari Facebooknya. So, disimak teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, langsung aja kita buka aplikasi Facebooknya ya. Nah, di sini adalah profil Facebook aku, kemudian kita klik titik 3 yang ada di kanan atas ya teman-teman. Nah, ini kita klik. Kemudian kita klik dashboard profesional ya teman-teman ya. Kita klik dashboard profesional. Nah, kemudian kita klik insight ya teman-teman, yang ada di atas. Nah, di sini kita nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kemudian kita klik konten terbaru. Kita klik lihat semuanya. Nah, setelah itu kita pilih reels ya teman-teman. Kita pilih reels untuk konten kita yang mau kita lihat nih teman-teman. 8 praktek terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan view kita ya, view reels kita. Kita klik reels nih teman-teman yang ada di atas. Nah, ini adalah konten-konten reels yang telah kita posting sebelumnya ya teman-teman. Kita klik aja yang paling atas ya biar gampang untuk kontennya. Nah, kemudian ini kita scroll aja ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya praktik terbaik ya teman-teman ya. Praktik terbaik ini bisa kalian klik lihat semua. Nah, di sini adalah 8 praktik terbaik yang bisa meningkatkan kinerja reel kalian nih teman-teman. Jadi kalian itu diusahakan untuk menerapkan 8 praktik terbaik ini di konten reel kalian ya teman-teman.
Dan untuk yang pertama adalah kalian itu bisa bagikan reel kalian ke cerita ya teman-teman. Ini tuh gunanya untuk menjangkau lebih banyak orang atau menjangkau lebih banyak akun-akun yang mungkin belum follow kalian ataupun mungkin yang belum pernah lihat konten-konten kalian. Nah, itu bisa banget kalian bagikan reel kalian ke cerita ya teman-teman atau ke story. Untuk tips yang kedua adalah kalian bisa membagikan reel kalian ke grup ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini juga untuk menjangkau lebih banyak orang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu nanti posting reels itu biasanya kan nanti ada disuruh bagikan gitu ya teman-teman. Itu nggak masalah ya teman-teman, asal kalian itu membagikannya tidak secara barbar. Kalau untuk aku pribadi, aku sering membagikannya itu ke 1 grup sampai 3 grup ya teman-teman kalau untuk sekali posting. Nanti biasanya kalau ada orang lain yang mau membagikan reels kalian, itu terserah orang lain ya teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan keuntungan sendiri. Reels kalian itu akan lebih view-nya lebih meningkat kalau misalkan akun orang lain itu membagikan reel kalian. Nah, kalian bisa membagikan reel kalian ini ke 1 sampai 3 grup ya teman-teman. Itu bebas aja, tapi sesuaikan juga dengan tema reels kalian ya, tentang apa. Kemudian bisa kalian juga banyak kan sekarang itu grup-grup yang tentang monetisasi Facebook, Facebook profesional, atau misalkan monetisasi khusus pemula, kreator pemula, segala macam banyak banget ya, bisa kalian cari sendiri ya teman-teman. Untuk tips yang ketiga adalah tulis keterangan. Nah, keterangan di sini adalah jadi kalau misalkan kalian memposting reels, itu kalian bisa menambahkan kayak semacam deskripsi gitu ya teman-teman di postingan reels kalian. Jadi misalkan kalian tentang memasak atau apa, kalian ketik aja di situ keterangannya, misalkan cara memasak nasi goreng, misalkan seperti itu ya teman-teman. Untuk tips yang keempat, kalian itu bisa menambahkan tagar ke keterangan Anda. Nah, jadi misalkan kalian itu sudah menambahkan deskripsi atau keterangan nih di konten reels kalian, kemudian kalian bisa menambahkan tagar ya teman-teman. Nah, untuk tagar ini itu bebas ya teman-teman, sesuaikan juga dengan isi konten kalian. Dan kalau misalkan kalian itu pengen tahu tagar populer, kalian bisa tonton video aku yang tentang tagar populer ya teman-teman. Di situ udah aku spill caranya, gimana caranya untuk meningkatkan jumlah view reels kalian dengan menggunakan tagar populer ya teman-teman. Selanjutnya, dalam praktik terbaik untuk membuat reels di Facebook profesional adalah edit dengan setidaknya 1 fitur kreatif seperti menambahkan stiker, teks, atau efek ya teman-teman. Nah, ini tuh gunanya untuk menarik perhatian pemirsa atau penonton kalian ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa misalkan kalian itu menambahkan stiker di konten kalian ataupun menambahkan teks ya teman-teman di konten kalian ataupun efek nih teman-teman di konten-kontennya kalian. Jadi biar nggak terlalu boring ya teman-teman di konten-kontennya kalian itu. Oke, selanjutnya pastikan reel kalian itu tidak disenyapkan ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa meningkatkan kualitas video kalian nih teman-teman, untuk khususnya untuk reel ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu jaga durasi reels kalian antara 15 sampai 90 detik ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk apa sih? Untuk meningkatkan kualitas video kalian. Nah, ini memang lagi pro dan kontra juga ya teman-teman, karena memang aku lihat itu di Facebook profesional ini ada banyak banget kreator yang memang menggunakan time-nya itu, waktunya itu atau durasi untuk reels itu cuma sekitar 5 detik, 3 detik, atau bahkan cuma sekitar 7 detik. Itu teman-teman banyak banget itu kreator. Itu nggak masalah ya teman-teman sebenarnya. Kalian kalau misalkan mau mengikuti kreator-kreator yang memang seperti itu pun biasanya dengan konten-konten yang mereka buat dengan 10 detik ataupun 3 detik ataupun 5 detik, itu biasanya mereka itu ingin gampang meningkatkan view-nya konten reel mereka loh teman-teman. Jadi kalau misalkan reel kita nih misalkan cuma 3 detik atau 5 detik atau 7 detik itu teman-teman ya,
itu kan akan terputar berulang-ulang kan teman-teman. Nah, jadi itu bisa meningkatkan view Reels kalian ya teman-teman. Cuman memang kalau untuk di Facebook profesional memang sudah dituliskan ya teman-teman, kalau memang disarankan untuk menjaga durasi Reels kalian nih antara 15 sampai 90 detik. Jadi itu balik lagi ke kalian ya teman-teman, mau mengikuti seperti apa. Kalau yang aku tunjukkan ini adalah praktik terbaik atau misalkan tips yang memang sudah dianjurkan oleh Facebook ya teman-teman. Kalau aku pribadi untuk konten-konten Reels aku, itu aku selalu ngikutin yang di Facebook ya teman-teman. Jadi aku mengusahakan untuk bisa membuat konten Reels antara 15 detik sampai 90 detik ya teman-teman. Selanjutnya untuk tips yang terakhir dalam 8 praktik pembuatan Reels ya teman-teman yang dianjurkan oleh Facebook. Yang terakhir adalah pastikan Reel kalian itu beresolusi setidaknya 720p ya teman-teman. Karena ini tuh nanti akan meningkatkan kualitas video kalian loh teman-teman. Jadi tuh orang yang menonton video kita itu tidak akan ngelihat gambar buram ataupun berbayang gitu ya teman-teman. Jadi pastikan Reel kalian itu beresolusi setidaknya 720p ya teman-teman minimal. Kalaupun kalian mau resolusinya dilebihkan dari 720p itu bisa banget ya teman-teman. Jadi memang ini tuh adalah batas minimal dari penggunaan resolusi di Reels Facebook ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian, misalkan kalian ngedit nih dari aplikasi, kalian kan biasanya nanti ada pilihan ya teman-teman untuk resolusi dari video kalian itu ya. Nanti itu kalau di sini 8 praktik terbaik kalian itu sudah dilakukan nih oleh kalian, nanti tuh di sini akan ada tanda checklist ya teman-teman. Itu tandanya kalian sudah melakukan 8 praktik terbaik ini. Tapi kalau misalkan ada nih salah satu yang belum kalian lakukan dari 8 praktik terbaik untuk konten Reels kalian, nanti biasanya di bagian ini tuh akan tanda silang ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi adalah 8 praktek terbaik yang bisa kalian lakukan ya teman-teman untuk setiap postingan Reels kalian di Facebook profesional. Kalian kalau misalkan bisa melakukan 8-8-nya itu memang lebih baik ya teman-teman ya, karena akan meningkatkan jangkauan kalian dan juga akan meningkatkan view Reels kalian. Itu aku sudah melakukannya atau mempraktekannya ke akun aku sendiri ya teman-teman. Jadi memang view-nya itu semakin bertambah ya teman-teman, dan juga sudah terbaca algoritma dari Facebook teman-teman. Dan yang gak kalah penting ya teman-teman, buat kalian nih yang mau jadi konten kreator di Facebook, apalagi kalau kalian itu mau fokus untuk ke Reels ya teman-teman, kalian itu harus konsisten ya teman-teman. Kuncinya adalah harus konsisten posting Reels ya teman-teman setiap hari, jangan sampai lupa satu hari pun ya teman-teman, karena kalian itu nanti postingan kalian atau konten-konten yang kalian bagikan itu akan terbaca ya teman-teman oleh pihak Facebook ya teman-teman. Jadi kalian itu wajib banget posting Reels. Kalau aku pribadi di akun aku itu posting satu hari itu 3 Reels ya teman-teman, dengan jam yang sama kalau aku ya. Cuman kalaupun kalian memang tidak sempat ya teman-teman di jam yang sama, kalian bisa sesuaikan atau atur waktu kalian sesuaikan dengan waktu yang kalian bisa ya teman-teman. Tapi usahakan kalian itu konsisten ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau posting sehari 3 Reels, kalian setiap hari itu kalian harus posting 3 Reels. Ini aku bocorkan aja ya teman-teman ya, karena yang selalu aku lakukan seperti itu. Sehingga aku bisa mendapatkan fitur iklan Reels itu memang karena kuncinya adalah konsisten. Ingat ya teman-teman, kalau kalian mau mendapatkan fitur iklan Reels itu kalian tidak perlu konten kalian itu atau Reels kalian itu FYP dulu ya teman-teman ya. Atau misalkan kalian itu view-nya meledak dulu, baru kalian diundang ke iklan Reels. Tapi kalian itu kuncinya harus konsisten ya teman-teman. Konsisten itu kalian harus posting dengan jumlah yang sama. Dan kalau bisa itu kalian posting di jam-jam rame ya teman-teman. Dan jam rame tadi itu disesuaikan dengan akun kalian, karena tiap akun itu jam ramenya tidak sama ya teman-teman. Jadi aku tidak bisa menyamakan jam rame akun aku dengan jam ramenya kalian.
Semoga kalian paham ya teman-teman dengan penjelasan dari aku. Semoga kalian bisa mempraktekkan atau mengaplikasikannya langsung ke akun kalian di Facebook profesional ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari aku. Semoga kita itu selalu diberikan kelancaran teman-teman ya untuk berkonten ya teman-teman. So, terus semangat ya teman-teman. Pokoknya terus semangat untuk terus membagikan konten-konten yang menarik dan membuat orang itu ingin balik lagi ke akun kita. Jadi mereka itu akan ketagihan kan melihat konten-kontennya di akun kita. Terus semangat teman-teman ya. Oke teman-teman, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.